Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Monika Setiawati dengan NIM V1321050. Dalam rangka memenuhi tugas marketing analitik, di sini saya akan menjelaskan dan fungsi Excel untuk menyelesaikan berbagai permasalahan seperti bagaimana cara menggunakan goal seek, solver, hingga menghitung customer acquisition dan juga retention. Selamat menonton. Oke, bisa kita lihat di sini ada data Excel dari PT Smartphone Indonesia Maju. Saya akan menggunakan fungsi Excel untuk mencari berapa unit yang akan dijual dengan keuntungannya. Tapi sebelum mencari soal yang ada di kanan ini, kita akan mengisi kolom kosong yang ada di sebelah kiri ini. Pertama, kita harus mencari omset penjualan. Rumusnya yaitu ketik sama dengan pilih jumlah smartphone yang terjual, lalu kalikan dengan harga per smartphone, ketik enter, hasilnya adalah 46 juta. Lalu selanjutnya mencari total modal, ketik sama dengan, lalu kalikan modal per smartphone dengan jumlah smartphone yang terjual, ketik enter. Total modalnya adalah 38 juta, lalu kita akan mencari keuntungan bersih, ketik sama dengan, lalu kita pilih omset penjualan dikurangi total modal, ketik enter, kita mendapatkan 8 juta ya. Oke, jika sudah, kita kembali ke soal. Nah, soal pertama adalah berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 50 juta. Yang kedua, berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 150 juta. Oke, untuk dapat memaksimalkan keuntungan dan memudahkan kita mengelola data di sini, kita bisa menggunakan tools yang ada di Excel yang bernama Goalseek. Dengan cara kita ke data, lalu kita pilih what if analyze, kita ke Goalseek. Nah, lalu muncul seperti ini. Set cell. Set cell ini sel mana yang ingin kita ubah? Kita ingin mengubah keuntungannya ini to value menjadi berapa, yaitu tadi 50 juta sesuai soal. Nah, sel mana yang ingin diubah adalah jumlah unit smartphone terjual. Oke, kita klik oke. Oke, kita klik oke. Oke, di sini hasilnya sudah kelihatan ya. Jika kita ingin mendapatkan keuntungan bersih sebanyak 50 juta, kita harus menjual sebanyak 125 smartphone. Oke, kita ke soal kedua. Sama seperti tadi, data, what if analyze, goal seek. Nah, set cell-nya, sel yang ingin kita ubah, keuntungan bersih ini, itu value-nya 150 juta. Sel yang ingin kita ubah karena kita ingin cari unit, pastinya smart terjualnya, kita klik OK. Oke. Oke, jadi soal kedua ini, jika ingin mendapatkan keuntungan bersih sebanyak 150 juta, kita harus menjual sebanyak 375 smartphone. Oke, selanjutnya di sini ada data perkiraan penjualan minuman. Oke, di sini ada jenis minuman, jumlah yang harus dibuat, perkiraan penjualan per hari, harga modal, keuntungan per gelas, total modal, dan total keuntungan. Di mana kita ingin memaksimalkan total keuntungan dengan mengestimasi jumlah yang harus kita buat untuk perharinya. Dengan keterbatasan seperti kapasitas produksi 230, modal yang dimiliki 2 juta, dengan ketentuan pertama, jumlah harus berbentuk angka bulat, kedua, total jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi, ketiga, jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari, keempat, total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Dengan berbagai data yang ada dan ketentuan yang ada, bagaimana kita bisa memaksimalkan profitnya, yaitu kita bisa menggunakan fungsi solver. Dengan cara kita ke data,
Lalu kita pilih solver yang ada di kanan ini. Set objektifnya yang ingin kita cari adalah profit. Jadi kita total keuntungan. Nah, kita tunya ini kita pilih max karena kita ingin mencari profit. Jika kita mencari biaya, kita bisa pilih min. Sel mana yang ingin diubah? Tentunya jumlah yang harus dibuat. Nah, subject to constraint adalah batasannya, dia itu yang ketentuan tadi dengan cara kita klik add. Pertama, ketentuan jumlah harus berbentuk angka bulat. Jumlah berarti yang ini kita blok dulu. Angka bulat kita pilih int atau integer, lalu add. Ini otomatis sudah masuk ya datanya. Lalu selanjutnya ketentuan kedua, total jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi. Total jumlah yang dibuat harus sama dengan kapasitas produksi. Berarti ini kita add. Lalu selanjutnya adalah jumlah yang dibuat. Berarti ini kita blok. Tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari. Tidak boleh lebih dari penjualan per hari. Ini ya kita blok. Oke, kita add. Lalu selanjutnya total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Total modal berarti total modal di sini tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Yang ini. Oke, sudah. Add silang. Ini sudah masuk ke sini semua ya, ketentuan-ketentuan tadi. Kita ketik solve. Lalu pilih OK. Nah, ini sudah muncul otomatis ya data-datanya. Bisa kita lihat di sini total yang harus dibuat sama 230 seperti dengan maksimal kapasitas produksinya. Lalu total keuntungannya ini, total modalnya ini. Kenapa bubble tea ini kosong? Dikarenakan bubble tea ini punya harga modal paling tinggi, tapi keuntungan per gelasnya paling rendah. Jadi lebih baik kita tidak membuat bubble tea. Seperti itu. Baik. Selanjutnya kita akan menghitung customer acquisition cost. Oke, di sini terdapat data CIC Customer Acquisition Cost dan kita akan menghitung seberapa banyak biaya yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan consumer baru. Di sini kita akan menghitung PET CIC dan blended CIC. Cara menghitung PET CIC itu ketik sama dengan kita pilih total pit age yang ada di atas. Ini total pit age. Lalu kita bagi dengan new customer page. Jangan lupa kita tambahkan simbol dolar di sini. Enter. Oke, tinggal kita drag selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung blended CAC. Blended CIC merupakan gabungan dari channel berbayar dan organik. Untuk menghitung, kita bisa menggunakan rumusan. Kita bisa sama dengan total paid, seperti tadi. Kita masukkan total paid. Dibagi dengan, kita akan menggunakan rumusan. Lalu kita pilih new customer paid.
ditambah dengan new customer organik, tutup kurung, enter. Oke, ini hasilnya. Tinggal kita drag aja. Nah, ini adalah biaya per bulan yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan customer baru. Oke, di sini kita mempunyai data customer retention dan cohort analysis. Ada data MON yang diawali pada bulan 0 hingga bulan ke-11. Lalu, ini adalah bulan Januari sampai dengan Desember. Pertama-tama kita akan menghitung, kita ingin melihat customer retention by cohort, yaitu kita ingin melihat retensi pelanggan dari masing-masing bulan ini dengan cara sama dengan kita membandingkan atau bagi yang bulan pertama ini kita bagi dengan bulan yang sama. Jangan lupa awalannya kita beri simbol dolar atau bisa menggunakan F4 di depan huruf D-nya, lalu kita klik enter. Maksudnya ini tinggal kita drag ke kanan hingga bulan ke-11. Lalu kita bisa drag ke bawah hingga bulan Desember. Nah, yang 0 ini kita bisa hapus. Daripada menghapus satu-satu, kita bisa menggunakan CTRL. Seperti ini. Kita hapus secara bersamaan. Tinggal kita delete. Oke, untuk memudahkan kita menganalisis, kita bisa memberikan warna dengan cara kita blok. Kita pilih conditional formatting, kita pilih color scale. Terserah kita mau pakai yang mana. Kita bisa menggunakan warna apa saja. Kita gunakan ini. Ini yang 0% kita delete. Dan kita sudah mendapatkan hasil ini. Jika dalam perbulannya semakin lama semakin menurun, hingga sampai dengan 26%. Oke, selanjutnya kita ingin melihat presentase pendapatan bulan ini. Yang di sini, ini tinggal kita copy dan paste yang dari atas ini tadi. Nah, meskipun sudah kita copy dan paste dari atas tadi, tapi hasilnya ini berbeda ya. Bisa kita lihat pada bulan Maret ini, dia mengalami peningkatan dan juga penurunan. Hal ini bisa dikarenakan mungkin pelanggan membeli ke perusahaan, ada mungkin perusahaan mengadakan diskon atau paket banding, jadinya mereka lebih banyak membeli atau lebih kurang membeli, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menghitung kumulatif lifetime value by cohort, yaitu kita ingin melihat omset secara kumulatif pelanggan baru kita. Caranya, ketik sama dengan kita pilih revenue pada bulan Januari. Ini net revenue tadi, Januari. Lalu kita klik enter.
Lalu selanjutnya kita ketik sama dengan lagi, pilih nominal di bulan 0, di bulan 0 ini yang Januari tadi. Lalu kita tambahkan dengan nominal yang ada di sampingnya, bulan di sampingnya. Ini. Lalu kita klik enter dan hasilnya ini. Nah, ini tinggal kita drag saja ke kanan. Kita drag ke bawah. Seperti tadi yang kosong-kosong ini bisa kita drag agar lebih mudah membacanya. Lalu kita beri warna. Oke, selanjutnya kita akan menghitung customer lifetime revenue by cohort. Kita akan menghitung berapa rata-rata pengeluaran omset yang kita dapatkan dari pelanggan baru. Ketik sama dengan, lalu kita pilih angka kumulatif. Angka kumulatif itu yang ini tadi. Angka kumulatif kita bagi dengan pengeluaran omset yang kita dapatkan dari pelanggan baru. Berarti yang ini tadi ya. Customer cohortnya, pengeluaran omset dari pelanggan. Jangan lupa untuk kita kunci di awal huruf D-nya dengan huruf tanda dolar, enter. Oke, selanjutnya tinggal kita drag sampai bulan 11, lalu turun sampai bulan Desember. Nah, seperti tadi yang nol ini bisa kita hapus. Agar lebih gampang membacanya. Lebih warna seperti tadi. Oke, selanjutnya kita akan menghitung customer lifetime value by cohort atau CLTV yang nanti kita akhirnya bandingkan dengan CIC. Di sini sudah ada data gross margin di bagian kanan, lalu sudah ada pendapatan gross margin pendapatan kotor, lalu sudah ada biaya produk. Gross margin ini didapatkan dari pendapat kotor dan biaya produksi. Sejauh ini gross marginnya adalah 65%. Setelah itu hitungan CIC-nya adalah $115. Oke, di sini kita ingin menghitung CLTV. Pertama, ketik sama dengan, lalu kita pilih rata-rata revenue. Kita kalikan dengan gross margin jangan lupa ini kita lock dengan simbol dolar di awal dan sudah key
sesudah dan sebelum ini, lalu kita klik enter. Kita mendapatkan ini, lalu kita tarik atau drag saja. Kita hapus dan tadi. Oke, jangan lupa kita beri warna agar lebih gampang untuk menganalisisnya. Oke, inilah profit yang kita dapatkan. Si LTV-nya, omsetnya berhasil mendapatkan $50, sedangkan yang si LTV yang atas ini tadi, si LTV-nya kita berhasil mendapatkan $50, sedangkan profitnya kita mendapatkan $33 jika kita bandingkan. Nah, dibandingkan si IC-nya ini $115 tadi ya, kalau dikurangi mungkin hasilnya sebenarnya minus. Tapi si LTV yang bagus adalah si LTV yang positif. Memang di awal bulan ini biasanya masih kurang, tapi keuntungan tiap bulannya bisa kita lihat di sini. Kayak bulan pertama dari si LTV-nya bisa kita lihat ya. Bulan pertama mungkin 33, tapi bulan pertama 65, kedua 62, semakin lama semakin yang di atas ini si LTV-nya lama semakin bertambah. Maka kita harus melihat tuh secara keseluruhan dari berapa lama pelanggan ini berhubungan dengan kita. Jadi kita tidak hanya melihat hasilnya. Seperti itu. Jadi pada data ini masih dalam tahap menguntungkan. Terima kasih. Oke, di sini saya Monica Setiawati kembali lagi dan akan menganalisis data pricing. Bisa kita lihat di layar ini sudah ada data pricing dan pertama-tama kita akan mencari linear demand curve atau kurva permintaan linier. Dengan harga dari data ini dengan harga 90 kita mendapatkan demand 1000, dengan harga 90,90 kita mendapatkan demand 980. Nah, yang akan kita cari ini dengan harga 91,80 kira-kira kita mendapatkan demand berapa? Caranya pertama kita blok semua data ini, kita pilih insert, lalu kita pilih chart, kita pilih scatter. Nah, jika sudah kita klik titik ini, klik kanan, kita pilih add red line, lalu kita pilih yang linear, karena kita ingin mencari linear demand curve. Jangan lupa ke bawah dan centang display acquisition on chart. Nah, jika sudah akan muncul rumusnya di sini. Nah, rumus ini yang akan kita gunakan untuk menghitung demand-nya. Nah, karena Excel membacanya demand ini terbalik, kita menggunakan rumusnya juga terbalik ya. Ketik sama dengan, kita masukkan rumusnya 3000 dikurangi dengan 22,222, kita kalikan dengan X-nya adalah price-nya. Jika sudah kita klik enter. Nah, hasilnya adalah ini. Pertama kita ubah dulu menjadi general, lalu kita decrease desimalnya. Oke, di sini sudah terlihat hasilnya dengan price 91,80 kita mendapatkan demand sebanyak 960. Oke, selanjutnya kita akan ke power demand curve. Kita akan mencari ini. Nah, pertama-tama yang harus kita cari adalah A ini. Ini A kita bisa set estimasi terserah ya. Kita bisa set 1 juta semua apa. Oke. Demand, kita pakai rumus yang kanan ini.
power demand curve. Sama dengan A, kita kalikan dengan price, lalu pangkat. Nah, pangkat ini berdasarkan elastisitas ini ya. Kita pangkatkan dengan min 2. Seperti elastisitas di bawah. Kita klik enter. Oke, sudah mendapatkan sini. Selanjutnya, karena kita ingin memaksimalkan demand dan kita akan menggunakan rumus di sini. Data, kita pilih what it analyze. Kita menggunakan fungsi goal seek untuk memaksimalkannya. Nah, set cell-nya ini kita pilih sel mana yang akan coba. Kita ingin mengubah ini. Lalu to value-nya anggap saja kita ingin 1000. By changing cell-nya adalah sel A ini. Oke. Ini bisa kita jadi dengan estimasi sebanyak ini 8.100.000 kita bisa mendapatkan demand 1000. Nah, selanjutnya kita akan menghitung ini dengan price ini kira-kira kita mendapatkan demand berapa. Seperti tadi ketik sama dengan, lalu kita bisa menggunakan rumus AA-nya ini. Kita kalikan dengan price. Jangan lupa kita pangkatkan min 2. Nah, untuk ini perlu kita kunci dulu ya. Menggunakan simbol dolar sebelum dan sesudah B. Klik enter. Jika sudah, tinggal kita drag ke bawah. Nah, ini bisa kita decrease juga. Agar lebih mudah untuk membacanya. Oke, jika sudah, karena kita ingin melihat power demand curve-nya, kita blok data ini. Lalu kita ke insert, kita pilih chart yang scatter. Nah, jika sudah muncul chartnya ini, kita klik titik ini, klik kanan, kita pilih add red line. Karena kita ingin melihat power demand curve, yang kita centang adalah power. Nah, jika sudah, jangan lupa kita centang display acquisition on chart. Sudah, tinggal silang, selesai kita mendapatkan power demand curve-nya. Oke, selanjutnya kita akan mencari optimize price linear. Di sini bisa kita lihat dengan price 75, demand-nya 5.000, dengan price 75,75, demand-nya 4.900. Nah, kita akan mencari ini best price. Best price ini bisa kita atur terserah kira ya, karena masih estimasi. Sebabnya kita tulis 70. Nah, oke, kita bakalan cari demand ini dengan cara kita blok semua data ini, lalu ke insert, kita pilih chart, seperti tadi, kita pilih scatter. Nah, karena Excel membaca data ini terbalik, makanya kita perlu melakukan switch row column yang ada di kanan atas ini. Nah, jika sudah, kita ketik ini atau klik yang titik biru kecil, kita klik kanan, kita pilih add red line. Nah, jika sudah linear, seperti soalnya, optimize price linear, kita set acquisition display. Oke, jika sudah kita centang akan keluar persamaannya di sini. Nah, persamaan ini yang akan kita buat menjadi mencari demand di sini. Karena tadi membacanya terbalik, maka kita menggunakan rumus sama dengan 15.000
kita kurangi dengan 133,33, kita kalikan dengan X. X-nya adalah best price-nya, lalu enter. Nah, keluarnya ini bisa kita decrease. Oke, selanjutnya kita akan mencari profit. Profit itu kita menggunakan rumus di atas ini. Ketik sama dengan K kurung price. Price ini kita kurangi unit per cost. Kita kalikan dengan demand. Oke, enter. Oke, hasilnya ini. Oke, untuk memaksimalkan profitnya, kita bisa menggunakan Oke, tadi untuk memaksimalkan profit di sini kita bisa menggunakan data what if analyze. Kita bisa menggunakan bisa menggunakan solver yang ada di kanan ini. Nah, set objektifnya adalah profit. Nah, kalau kita mau memaksimalkan profit, tentunya kita pilih maksimal. By changing variabelnya ini kita pilih best price-nya. Nah, subject to constraint ini tidak perlu kita isi karena tidak ada batasan ketentuan. Kita abaikan. Oke, kita pilih solve. Kita oke. Oke, untuk mendapatkan profil paling maksimal 95, bla bla bla, best price-nya adalah 85,75. Oke, selanjutnya kita akan mencari optimizing price linear kedua. Oke, kita akan cari demand ini dan total profit. Pertama, kita blok data ini dulu. Lalu klik insert. Kita pilih chart. Seperti tadi scatter. Ini kita pilih yang balik ya. Kita switch row column. Nah, titik ini kita klik di kanan, add thread line. Pilih linear. Lalu kita jangan lupa centang display acquisition on chart. Jika sudah, rumusnya akan terlihat. Nah, rumus ini yang akan kita gunakan untuk mencari demand. Oke, di sini. Karena tadi kita switch row column, berarti kita menggunakan rumusnya terbalik juga. Sama dengan 15.000, kita kurangi dengan 133,33, kita kalikan dengan, nah, X-nya ini best price-nya. Best price-nya ini kita bisa atur dulu ya sebelumnya. Nah, ulang bisa kita atur dulu best price-nya ini. Kita bisa atur seumpama 70 seperti yang tadi di Excel sebelumnya. Nah, baru kita masukkan rumus ini yang tadi sama dengan 15.000. Kita kurangi dengan 133,33, kita kalikan dengan best price. Kita enter. Oke, hasilnya ini. Karena ini demand, kita ubah menjadi general. Nah. Oke, selanjutnya kita akan mencari total profit. Total profit kita bisa menggunakan rumus yang ada di kanan ini.
sama dengan kita sesuaikan price ini kita pilih yang ini, lalu kita kurangi dengan unit cost yang ada di atas ini $59, lalu kita tutup kurung, kita kalikan dengan demandnya yang kita dapatkan tadi, lalu kita tambahkan dengan demand, buka kurung dulu jangan lupa, demand, terus kita kalikan dengan cut rate per printer, lalu kita kali lagi dengan profit per cut rate yang $12, lalu kurung, enter. Oh, jika kayak gitu berarti ada kesalahan. Oke, hasilnya sudah ketemu. Dengan base price 70, total profitnya adalah 470. Untuk memaksimalkan total profitnya, kita ke data, kita pilih solver. Nah, set objektifnya ini untuk memaksimalkan kita pilih total profit. Kita pilih maksimal by change misalnya ini, tentunya base price. Lalu subject to the constraint atau batasannya tidak ada, kita abaikan, lalu kita cukup solve. Lalu oke. Oke, total profit maksimal yang bisa kita dapatkan sebanyak $525 dengan base price-nya adalah $50. Oke, selanjutnya kita akan ke data optimizing price polinomial. Pertama kita harus men-set price-nya itu kita set seperti yang di low price ini. Kita set 1,50. Demand. Kita akan cari demand kayak tadi, kita blok dulu datanya. Insert, pilih chart, scatter. Oke, sudah muncul. Kita klik titik di kanan, add trend line. Ini kita pilih yang polinomial. Lalu jangan lupa centang display acquisition on chart agar rumusnya keluar. Oke, jika sudah rumusnya keluar, kita besarkan dulu biar lebih terlihat. Untuk menghitung demand-nya. Oke, ketik sama dengan min 44 kita kalikan dengan X di sini adalah price-nya, pangkat 2, kita tambahkan dengan 136, kita kali dengan price lagi, kita min 45, klik enter. Oke, hasilnya adalah 60, kita ubah di dulu. Nah, oke, selanjutnya kita akan mencari profit. Kita bisa menggunakan rumus di sini. Sama seperti tadi, ketik sama dengan buka kurung, price kurangi unit cost. Unit cost-nya yang ini 090, tutup kurung, lalu kalikan dengan demand-nya. Kita klik enter. Oke. Oke, dengan price $1,50
mendapatkan demand sebanyak 60 dan profit sebanyak 36 dolar. Oke, untuk memaksimalkannya kita bisa menggunakan si fungsi solver. Oke, di sini kita pilih set objektifnya. Kita hapus dulu semua ini. Oke, kita pilih dulu set objektifnya. Set objektifnya kita tentunya price. Lalu kita pilih max karena kita ingin memaksimalkan profilnya. Maaf, salah. Set objektifnya kita pilih profit karena ingin memaksimalkan profit, kita centang yang max. By changing style-nya tentunya price. Nah, subject to constraint-nya yang ada di sini kita bisa menambahkannya dengan klik add. Di sini kita kalau reference-nya adalah price, bisa lebih dari constraint, batasnya adalah si low price-nya ini. Selanjutnya si price ini kurang dari high price-nya. Kurang dari di price-nya, kita klik add. Jika sudah, kita silang. Sudah masuk semua. Kita solve. Klik otomatis hasilnya berubah. Untuk memaksimalkan profitnya, kita bisa menjual dengan harga 2,04 dolar dan kita akan mendapatkan profit sebanyak 56,24 dolar. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya Monica akan menggunakan data conjoint analysis. Kita akan menganalisis data menggunakan SPSS. Di sini kita terdapat data. Mari kita anggap kita memiliki dealer mobil dan kita ingin mengetahui preferensi pelanggan kita. Nah, di sini sudah ada mereknya. Merek yang pertama yaitu Avanza Veloz, kedua Rus, ketiga Innova, warna pertama hitam, kedua putih, tiga silver, transmisi pertama manual, yang kedua matic. Di sini terdapat data ini ya. Kita ingin mengetahui kombinasi seperti apa yang disukai konsumen kita. Kita akan menganalisis preferensi konsumen menggunakan SPSS. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat folder. Folder. Kita bisa memberi nama foldernya dengan nama conjoint analysis. Conjoint antara conjoint dan analisisnya jangan memakai spasi tetapi memakai underscore. Enter. Sudah. Kita akan kembali ke data. Selanjutnya kita akan ke software SPSS. Di sini sudah ada software SPSS.
Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah ke data, lalu kita pilih orthogonal design, generate, lalu faktor name ini yang ada di data Excel tadi. Seperti pertama tadi ada apa? Merek. Mari kita tulis merek. Lalu faktor labelnya adalah merek mobil. Lalu kita pilih add. Nah, sudah keluar. Lalu yang kedua tadi kita mempunyai jenis warna. Faktor labelnya adalah warna mobil. Kita klik add. Selanjutnya tadi adalah transmisi. Faktor labelnya adalah transmisi mobil. Oke, kita add. Jika sudah, kita pilih salah satu seperti ini. Kita define values. Nah, define values-nya seperti data tadi yang ada di Excel. Seperti satu adalah Avanza Veloz. Yang dua tadi ada Rush. Yang ketiga tadi adalah Innova. Lalu continue. Nah, nanti datanya udah masuk kayak gini ya. Selanjutnya warna mobil kita define values juga. Warna mobil tadi pertama kita mempunyai hitam, hitam dengan nomor 1. Yang kedua adalah putih. Yang ketiga adalah silver. Oke, kita continue juga. Selanjutnya transmisi mobil. Transmisi mobil tadi ada dua jenis. Pertama manual, kedua matic. Oke, kita pilih continue. Oke, jika sudah semua, kita pilih create new data files. Nah, kita pilih file penyimpanan ini. Nah, file ini yang udah kita buat tadi ya. Kita buat dengan nama conjoint analysis tadi. Oke, jika sudah, kita berikan nama file dengan stimuli mobil. Jangan lupa memakai underscore. Jika sudah kita save, kita oke. Oke. Hasilnya seperti ini berarti sukses. Oke, sudah kita save dan klik OK tadi akan muncul hasilnya ini, yaitu adalah output ortogonal 10. Jika sudah, kita ke file yang kita pilih untuk menyimpan data tadi, data conjoint analysis.
Nah, di sini sudah muncul data baru yang stimuli mobil. Kita buka. Oke, muncul ini. Lalu jangan lupa kita ubah dulu variabel filmnya yang desimal ini kita ubah jadi nol semua. Oke, jika sudah, nih kita hanya perlu copy data ini. Jika sudah kita copy, kita ke Excel tadi, lalu paste di sampingnya. Oke, jika sudah paste, sudah terlihat ya hasilnya ya. Nah, dari data SPS S9 ini kita akan jadikan untuk membuat kombinasi. Di sini kita akan ke sheet stimuli yang ada di kanan ini dan ada 9 stimuli. Nah, kita akan ngisi ya, kayak stimuli 1. Di sini kan ada Avanza Veloz. Kalau kita ngetik satu-satu kayak gini kan lama ya. Kita akan menggunakan rumus VLOOKUP dengan cara ketik sama dengan VLOOKUP. Nah, lookup value-nya kita pilih ke level lagi ya. Lookup value-nya kita level, lalu kita ke yang pertama ini. Nah, titik koma seperti aturan VLOOKUP di sini. Nah, table array-nya kita pilih yang ini ya, teman-teman. Yang merah, titik koma lagi. Kalau indeks number-nya kita pilih 2 karena ini ada di posisi 2. Lalu titik koma lagi kita pilih 0, 0 untuk melihat kebenarannya. Lalu tutup kurung, kita enter. Nah, hasilnya udah keluar langsung ya otomatis. Kita tinggal drag ke bawah. Selanjutnya sama, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Kita kembali ke level, kita pilih yang ini gantian. Titik koma, table array-nya sekarang adalah warna. Terus titik koma lagi, kita pilih 2 sama seperti tadi. Titik koma, 0, jangan lupa. Tutup kurung, enter. Oke, selanjutnya yang sama kita menggunakan 5 VLOOKUP. Kita ke level, lalu yang selanjutnya adalah transmisi. Titik koma, jangan lupa. Transmisi, titik koma 2, titik koma 0 lagi. Tutup kurung, enter. Oke, hasilnya udah keluar, tinggal kita drag. Oke, sudah. Oke, jika sudah, ini bisa untuk kita buat kayak kuesioner. Nah, terus ini udah ada hasil kuesionernya di sini. Nah, hasil kuesionernya ini kayak tinggal kita copy aja. Kita kembali ke SPSS.
Oke, selanjutnya kita ke pilih file, klik new, kita pilih. Oke, selanjutnya kita file, kita pilih ke new. Data. Oke, kita paste. Oke, jika sudah kita ke variable view, kita ubah. Yang pertama yaitu responden. Yang pertama kita ubah P1, P2 sampai dengan P9 ya. P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9. Oke, jika sudah kita kembali ke data view, bisa kita lihat sudah berubah semua. Kita ke file, kita ke new, kita pilih syntax. Oke, terus kita akan memasukkan rumusnya conjoin analysis. Tik conjoin. Plan. Sama dengan, jangan lupa tanda petiknya. Ya, lalu kita ke file yang udah kita buat tadi. Nah, di sini ada file streaming mobil. Kita klik kanan, kita pilih properties. Kita copy lokasinya. Oke, kalau sudah kita kembali ke data sintak. Kita paste. Jangan lupa garis miring kita tulis sesuai dengan namanya tadi. Stimuli mobil. Untuk penulisan huruf besar kecilnya harus benar ya. Save tanda petik. Oke, selanjutnya garis miring. Pilih data sama dengan seperti tadi. Jangan lupa diberi tanda petik di depannya. Garis miring. Preferensi. Nah, penulisan kayak gini harus benar. Preferensi konsumen. Save. Oke, selanjutnya garis miring lagi, jangan lupa. Kita pilih yang score. Skor di sini sesuaikan dengan kayak preferensi tadi ya. P1 to P9. Selanjutnya garis miring lagi, kita pilih subjek. Nah, subjeknya di sini adalah responden. Oke, garis miring lagi, kita pilih faktor. Faktornya di sini kita sesuaikan sama kayak stimuli mobility. Faktornya ada faktor apa aja? Merek, warna, dan transmisi. Lalu selanjutnya kita pilih print sama dengan all. Oke, kita cek lagi apakah ada yang salah. Oke, jika sudah benar kita ke file, kita pilih save as. Kita beri nama kode mobil.
Kita pilih save. Yes. Jika sudah, kita ke run. Lalu kita pilih all. Oke, langsung nanti datanya hasilnya akan keluar seperti ini. Jika sudah berarti sudah benar kita memasukkannya. Bisa kita lihat di sini hasil analisisnya. Apakah kira-kira merek, warna, atau transmisi mempengaruhi penjualan? Seperti itu. Apakah ada korelasinya? Seperti itu. Oke. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.